Pak, di tengah dinamika perubahan iklim begitu ya, dan juga ada potensi krisis air. Mungkin ini krisis air bersih ya Pak ya. Ini seperti apa Pamjaya melihat dan juga bagaimana upaya untuk bisa mengatasi atau mengantisipasi resiko-resiko yang ada di masa mendatang Pak? Ya, jadi sebenarnya gini, kalau saya bilang quote and quote krisis, sebenarnya kita nggak krisis air bersih. Cuma pipa kami itu belum sampai di rumah. Jadi itu yang sebenarnya kita sedang melakukan speeding up supaya ini akselerasi ini bisa terukur dan kemudian bisa sampai langsung. Makanya target 2029 ini menjadi salah satu tantangan besar. Dan kalau kita bicara climate yang ada perubahan iklim gitu ya. Sebenarnya dalam konteks saat ini, air yang saat ini kita olah, kami itu sudah membuka IPA baru kita di Buaran 3. Itu menghasilkan 3.000 LPS. Dan juga kita kerjasama dengan Kementerian PU melalui kemudian Jatiluhur, kita sudah membeli air itu kurang lebih 4.000 LPS. Walaupun itu staging dengan kemudian kekuatan sambungan yang memang harus kemudian kita siapkan juga sambungan-sambungan baru. Dan rasanya sebenarnya saya masih meyakini saat ini proses air yang saat ini kita memiliki 13 sungai, ini sedang juga kita manfaatkan. Jadi kalau bicara sumber air baku sebenarnya rasanya masih cukup. Ya. Karena Jakarta itu membutuhkan kurang lebih 32.000 sampai 33.000 LPS ya. Jadi ini sedang kemudian kita siapkan, kita sediakan. Memang sekali lagi saya selalu sampaikan kepada masyarakat terutama di Barat Jakarta, mohon maaf karena memang kondisi Kementerian PU untuk yang Bendungan Karian ini memang belum siap. Tetapi di masa mendatang juga ketika nanti pemerintah pusat dan daerah ketika ingin membangun giant seawall, itu juga salah satu nanti buffer stok air yang saat itu akan kita gunakan sebagai air baku yang bisa kita olah juga jadi air bersih yang berkualitas air minum. Rasanya kita mudah-mudahan ini tidak terlambat Mbak, dengan kondisi lingkungan yang kemudian sinking di Jakarta ini, kita bisa segera kemudian ditutupi dengan masyarakat tidak melakukan eksplorasi dan eksploitasi air tanah. Lakukanlah penyambungan segera PAM supaya kemudian itu bisa menjaga lingkungan kita. Sehingga kemudian tanah Jakarta tidak sinking dan rob itu tidak kemudian akhirnya menjadi salah satu ancaman membuat Jakarta semakin rendah datarannya. Baik Pak, lalu terkait dengan Pamjaya yang juga berkomitmen terhadap keberlanjutan lingkungan melalui berbagai inovasi ya, seperti misalnya water purifier, lalu juga digitalisasi Pak. Bagaimana perusahaan memadukan target sosial lingkungan ini, khususnya mungkin dari sisi bisnis ya Pak ya, untuk di tahun 2026, seperti apa Pak? Iya, jadi saya memadukan itu untuk mencari efisiensi ekonomi sebenarnya. Jadi kenapa kita ada water purifier? Karena di rumah-rumah di Jakarta yang sudah dibangun saat ini, itu menggunakan paralon. Sehingga ketika kami menciptakan atau membuat air yang siap minum dari water treatment plant atau IPA kita, itu ketika sampai di konsumen tetap aja nggak bisa diminum langsung. Karena paralon atau PVC itu kan bukan food grade, sehingga kemudian mereka harus bongkar dan itu membutuhkan biaya. Salah satu inovasinya adalah kemudian kita menciptakanlah water purifying ini, gitu ya, untuk membuat masyarakat kemudian bisa menggunakan alat itu dan alat itu kemudian bisa keluar langsung airnya bisa diminum. Dan ini menjadi salah satu sisi efisiensinya. Kenapa? Karena memang kondisinya sama seperti kemudian dispenser biasa, tetapi ini nggak ada galonnya. Ini langsung kemudian saluran air Pamjaya. Sehingga ketika ingin kemudian air panas, kemudian air normal gitu ya, atau kemudian air dingin, mereka bisa langsung kemudian tapping dan kemudian minum. Dan ini kan, ini salah satu efisiensi yang nantinya mereka nggak perlukan kompor gas gitu ya, mereka nggak perlukan api, listrik gitu ya. Jadi ini salah satu sebenarnya efisiensi yang kemudian kita coba tawarkan kepada masyarakat. Ada beberapa yang memang kemudian kontraproduktif, contohnya kemudian PAM jadi ada bisnisnya water purifier gitu. Sebenarnya pilihan kita tuh memang tinggal beberapa inovasi yang memang kami bisa kemudian develop untuk masa depan. Dan itu menjadi salah satu pilihan untuk masyarakat juga di sana nantinya. Baik Pak, lalu terakhir Pak, apa pesan Anda untuk warga Jakarta Pak terkait komitmen Pamjaya untuk bisa menghadirkan layanan air minum perpipaan yang andal begitu ya Pak, dan juga mungkin layanan air bersih ke depannya yang akan lebih baik lagi? Ya, pertama-tama pasti saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena membangun 2026 1.000 kilometer itu akan menyambung 450.000 sambungan rumah baru. Jadi pastinya masyarakat akan kena dampak, terutama juga yang memang di luar Jakarta, ketika memang bekerjanya di Jakarta. Jadi memang pastinya mereka akan terganggu trafiknya karena memang contoh saat ini di Pondok Pinang kita sedang membangun masif-masifnya. Kami sudah melakukan teknologi yang sebenarnya cukup
modern gitu ya up to date gitu ya. Kita melakukan HDD atau mungkin modelnya jacking method gitu ya. Itu pipanya didorong dan kemudian dia bekerja di 24 jam di bawah tanah gitu ya, mendorong dengan mesin. Dan ini salah satu hal kita harus ada buka pit untuk mengkontrol itu. Pak Gubernur sudah sampaikan ke saya, Rif, tetap harus terorganize dan kemudian sebisa mungkin mengurangi kemacetan. Jadi buat masyarakat di Jakarta, berikan kami waktu untuk menyelesaikan ini gitu ya. Karena insya Allah di tahun 2009 kita selesai, air bersih di Jakarta yang berkualitas air minum sudah akan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat di Jakarta tanpa tebang pilih. Sehingga kemudian tidak lagi Jakarta dorong-dorong galon gitu ya, beli air, antri air yang membuat kemudian cerminan kota Jakarta sebagai kota global itu kemudian tidak sempurna dengan kondisi masyarakatnya masih antri air. Dan ini juga yang kedua yang terpenting adalah lingkungan Jakarta bisa terjaga. Walaupun mungkin tidak cepat untuk melakukan recovering gitu ya, minimal menahan supaya tanah daratan Jakarta tidak turun akibat sinking ya, Pak. Akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan. Dan tolong bantu dan support kami dengan memberikan toleransi itu. Baik, semoga target-target yang ingin dicapai oleh Pamjaya bisa terwujud ya Pak ya, utamanya memberikan layanan air bersih dengan kualitas layanan air minum ya Pak ya di tahun